Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nur Afifa dengan NIM 11076200086 dari kelas A PGSD angkatan tahun 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Konsep Dasar PKN SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan infografis rangkaian materi perkuliahan PKN SD. Materi yang akan dibahas yang pertama ada 1. Tujuan pendidikan nasional, yang kedua kurikulum muatan PKN di Indonesia, yang ketiga arti pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang keempat amanat dan prinsip dasar guru atau Ki Hajar Dewantara, yang kelima ranah pengembangan potensi anak didik, dan yang terakhir analisis KIKD PKN. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional terdiri dari beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, diri, demokratis, bertanggung jawab. Yang kedua, ada kurikulum muatan PKN di Indonesia. Kurikulum dengan muatan PPKN yang sudah ada di Indonesia, yang pertama dengan tahun 1947 atau Rencana Pelajaran 947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka, memiliki perubahan arah pendidikan yang lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda kepentingan nasional. Dengan kurikulum ini, mulai ditetapkan juga asas pendidikan Pancasila. Pendidikan yang diajarkan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia, Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi. Rencana Pendidikan 1947 pun tidak menekan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Dan yang kedua, ada kurikulum tahun 1964 dengan menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Pembelajarannya juga dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan dan jasmani. Yang ketiga, ada kurikulum tahun 1968. Kurikulum pertama sejak jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto. Kurikulum ini bersifat politis dan merupakan pengganti Rencana Pendidikan 1964 atau produk Orde Lama, dan juga perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang tahun 1945 secara murni. Kurikulum ini bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani. Muatan materi pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Pendidikannya pun tidak mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta pengembangan fisik sehat dan kuat. Dan yang keempat, ada kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung pada pendekatan proses keahlian, tetapi faktor tujuan juga tetap penting. Kurikulum ini bersifat filosofi aktif learning dan dilaksanakan dengan model pembelajaran yang disebut dengan CBSA atau cara belajar siswa aktif, di mana siswa mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Dan yang ketiga ada arti pendidikan atau Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Yang keempat ada amanat dan prinsip dasar guru atau Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya jika guru berada di depan maka harus menjadi panutan. Yang kedua, Ing Madya Mangun Kurso, yang artinya jika guru berada di tengah maka harus memberi dan membangun semangat, niat, serta kemauan. Yang ketiga ada Tut Wuri Handayani, yang artinya jika guru berada di belakang maka harus memberi dorongan dan semangat.
Yang keempat ada Doh Paron Kiro Dungo, yang artinya selain menjadi teladan, guru juga membangun motivasi, mendukung gagasan anak, harus juga mendoakan siswanya setiap saat. Yang kelima ada Tan Katon Hamunujyo, yang artinya jika guru sudah meninggal, maka usahakan meninggal dalam status yang terpuji. Dan yang terakhir ada Waspodo Purbo Waseso, yang artinya guru harus selalu waspada ketika menggunakan wewenang. Yang kelima ada ranah pengembangan potensi akademik. Dalam pendidikan PPKN, guru juga harus menciptakan lingkungan yang kaya, yaitu mengandung makna dari love yang artinya dengan adanya kasih sayang, siswa akan lebih menikmati pembelajaran dan pelajaran akan berjalan dan lebih baik. Yang kedua ada newness, yang artinya dalam pembelajaran PPKN, guru harus memberi sesuatu pengetahuan baru kepada siswa. Yang ketiga ada challenge, yang artinya sesekali guru juga harus memberi tantangan agar siswa dapat mengoptimalkan kemampuannya secara maksimal. Yang keempat ada exert, dengan artinya mempelajari PKN, guru melatih siswanya untuk berperilaku baik. Dan yang terakhir ada diet, dengan artinya dengan gizi yang baik dan seimbang, pendidikan akan berjalan dan sehingga siswa diterima baik siswanya. Yang terakhir ada analisis KIKD PPKN. Di sini analisisnya berdasarkan analisis antara buku tema dan KIKD PPKN SD atau MI Permendikbud yang ada dalam domain spiritual, dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti pada buku tema telah sesuai dengan KIKD PPKN dari Permendikbud. Dalam domain sosial dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kalimat pada kompetensi inti, di mana dalam KIKD Permendikbud yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. Dalam domain pengetahuan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kalimat pada kompetensi inti, di mana di dalam KIKD Permendikbud yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, atau menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Sedangkan dalam domain keterampilan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada kompetensi inti, di mana di dalam KIKD Permendikbud yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.